Gradien kemiringan garis. Gradien ini ya biasa disebut dengan kemiringan garis ya adik-adik ya. Oke, bagaimana sih gradien itu adik-adik? Nah, begini, model yang pertama, Oh, persoalan apa, Pak? ini dia punya gradien garis bertanda positif. Kenapa bertanda positif? Kalau dia punya ini garis yang ini ya. Ini saya biasa ini saya biasa kasih begini adik-adik. Ini miring miring ke kanan ya, ke kanan. Saya biasanya cenderung begini ya, itu bertanda positif ya. Ini bertanda positif. Oke, jadi rumusnya ini M positif. Nah, ini tadi positifnya adik-adik. Ini positif. Delta Y ini didapat dari Y2 dikurangi 1 per X2 di ini delta X-nya di bawah X2 kurang X1. Tapi pada dasarnya pada umumnya bisa kita katakan bahwa kemiringan itu delta Y per delta X. Nah, tergantung kalau miring ke kanan ya begini modelnya ya. Oke. Kemudian model yang kedua, nah garisnya itu miring ke kiri. Kalau saya biasa ini saya katakan ini miring ke apa adik-adik? Ini ke kiri. Coba Seradono. Oh, persoalan apa, Pak? Nah, biasa saya bilang ini miring ke kiri. Yang ujung di sininya saya lihat sama dengan yang ini tadi ya. Jadi gradiennya itu bertanda negatif ya. Bertanda negatif. Bagaimana rumusnya? Sebenarnya sama dengan yang ini. Yang di atas cuman yang di bawah ini tandanya beda negatif. Nah, itu kalau miring ke kiri ya. Oke, bagaimana sih contoh-contohnya adik-adik? Nah, begini. Nah, ini kan dia miringnya ke mana ini adik-adik? Anggaplah ini G ya. Anggaplah ini G. Ini adalah G. Ah, ini miring ke mana ini? Ke kanan. Berarti pasti nanti positif hasilnya ya. Nah, bagaimana mencari tahu ini gradiennya? Ini begini adik-adik. Lihat titik potong yang kena pas kena kotak ini, yang ini ya. Kemudian yang di sini yang ini. Nah, hubungkan, buat seperti ini, buat juga seperti ini, pasti di sini akan siku-siku ya. Ini yang dibilang delta X. Garis datarnya jadi hitung saja. 1 2 3 4, jadi di sini 4. Nah, itu. Kemudian yang di sini ini adalah delta Y. Delta Y-nya ini hitung 1 2 3, jadi 3 delta Y-nya. Jadi gradiennya jadi di sini ya. MG. Nah, di sini MG. Nah, itu MG. Nah, di sini positif. Nah, di sini positif delta Y. Delta Y per delta X. Nah, berdasarkan model yang pertama ya. Jadi Mg itu gradiennya positif. Delta Y-nya itu 3. 3 per delta X-nya itu 4 ya. Jadi gradiennya itu adalah ya 3 per 4. Begitu ya adik-adik ya. Gampang sekali ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau begini? Ini kan miring ke kiri. Jadi dia miring ke kiri. Jadi ambil titik yang pas kena kotak ya, titik potong pada kotak-kotak ini, garis pada kotak-kotak ini ya. Kalau saya ambil begini saja, pasti ini anggaplah ini K ya. Pasti ini nanti negatif ya. Oke. Jadi buat garis-garis begini, dia ketemunya nanti di sini sampai membentuk sudut siku-siku di sini ya. Oke. Nah, ini adalah delta X karena dia berupa garis datar. Dua ya, dua satuan. Satu, dua, nah gitu. Kemudian ini delta Y. Delta Y-nya hitung 1 2 3 4 5 6 ya, jadi 6 ya. Jadi gradiennya bagaimana? MK. MK itu negatif delta Y per delta X gitu ya. Jadi MK min delta Y itu berapa? Delta Y itu 6 per, nah delta X-nya 2. Jadi MK-nya itu sama dengan minus 3. Nah, begitu ya adik-adik ya. Gampang ya? Oke, kemudian selanjutnya, slide yang kedua. Nah, mencari gradien garis yang titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Nah, ini bagaimana sih adik-adik? Yang perlu Anda ketahui di sini adalah ini, rumus yang ini. Ini sangat penting ya. Oke, bagaimana model contoh soalnya di sini contoh. Ya, jadi contoh misalnya contoh yang pertama ya. Misalnya A di sini 2,3 dan
AB itu berapa ya? Bagusnya ya. Minus 2, min 1 lah. Oke, ini sebagai X1, Y1. Nah, itu kan. Ini X2, Y2. Nah, gitu. Jadi gradien MAB kan rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, gitu. Y2-nya berapa? Min 1 dikurang Y1-nya itu 3 per X2-nya berapa? Minus 2 dikurang X1-nya itu 2. Jadi saya sambung di bawah sini. Minus 1 kurang 3 itu ya minus 4 ya adik-adik ya. Di sini di bawah minus 4 juga. Minus 2 kurang 2 itu ya minus 4. Jadi gradien AB, garis AB ini adalah minus 4 bagi minus 4 ya 1 ya. Oke. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya ambil beberapa contoh ya. A-nya itu di sini minus 2, minus 3 dan B-nya itu minus 5,4 lah. Oke, ini yang X1-nya, kemudian ini yang Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2-nya ya. Jadi gradien garis AB untuk ini ya. Ya, pasang rumus atau langsung saja Y2-nya 4 dikurang Y1-nya itu minus 3 gitu ya. Kemudian di sini X2-nya minus 5 dikurang rumus yang ini adik-adik ya yang kita gunakannya. Oke. Dikurang X1. X1-nya berapa? Minus 2 ya begitu ya adik-adik. 4 ini kan positif ini kalau ketemu. Nah, jadi 4 tambah 3 itu 7. Nah, gitu ya adik-adik ya. Ini 2 jadi positif minus minus ya. Jadi positif 2 minus 5 tambah 2 itu adalah minus 3. Ah, gitu. Jadi gradien garis AB itu sama dengan min 7 per 3. Nah, boleh Anda bawa dalam pecahan campuran tidak apa. Minus 2, 1 per 3. Ah, gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang ke saya garis dulu. Contoh yang ketiga, saya mungkin kasih buat begini ya. Di sini 2M kurang N, anggaplah ini P, dan Q, dan Q itu sini saya coba min 3M kurang min 2N ya. Oke, MPQ, MPQ ini adalah X1, Y1-nya, ini X2, Y2-nya. Nah, berdasarkan rumus ini ya, kita ke atas ya. Y2-nya min 2N. Ya, min 2N dikurang Y1-nya itu N ya. Per X2 min 3M dikurang 2M. Nah, X1-nya kan begitu ya. Di sini sama dengan, nah, min 2N kurang ini itu min 3N. Kemudian di sini min 3 dikurang 2. Kurang 2 itu min 5. Jadi taruh QM-nya saja ya. Jadi sebenarnya gradiennya itu ini coret ya. Ini 3N per 5M. Nah, itulah gradien. Ini gradien ya. Gradien PQ. Gitu ya adik-adik ya. Gampang ya. Kemudian yang selanjutnya, mencari gradien garis yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan Y sama dengan MX tambah C. Nah, oke. Kalau yang begini adik-adik mungkin saya cocoknya langsung mungkin ke contoh ya. Jadi langsung contoh. Misalnya bagaimana sih? Contoh pertama, misalnya 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Ini mirip sekali dengan yang ini ya adik-adik ya. Oke, buat begini adik-adik. Ini 3Y buat tunggal seperti ini ya. Kita arahnya ke sini sebenarnya. 3Y ini sama dengan min 2X, minus 5-nya nyebrang jadi tambah 5. Jadi Y-nya sama dengan minus 2 dibagi 3. Ininya nyebrang jadi pembagi ya. Di sini X tambah 5 per 3. Nah, kalau sudah begini modelnya, perhatikan koefisien X. Perhatikan koefisien X saja, jangan perhatikan yang lain. Ternyata koefisien X itu adalah ini. Berarti inilah dia punya gradien. Jadi M-nya itu sama dengan
min 2/3 begitu adik-adik ya. Kemudian contoh yang berikutnya saya garis dulu. Kemudian yang kedua, kayak begini misalnya, Y sama dengan seperempat X ditambah satu. Nah kalau yang begini ini sebenarnya langsung saja. Nah ini langsung koefisien X itu apa? Seperempat, jadi gradiennya adalah 1/4 gitu ya adik-adik ya. Bagaimana kalau misalnya kayak contoh seperti ini, eh 2x kurang 1/3, di sini 2y kurang 1 juga ya, per 2. Nah ini bagaimana? Nah ini dikali silang dulu, 2 dikali 2x kurang 1 sama dengan 3 dalam kurung 2y dikurang 1. Nah ini 2 kali 2x ini 4x, 2 kali min 1 ini minus 2, 3 kali 2 ini 6, tinggal taruh y-nya ya. 3 kali min 1 itu adalah min 3. Oke, saya balik saja adik-adik ya. 6y dikurang 3 ini sama dengan di sini 4x ya. Kurang 2. Ini dibalik, tidak nyebrang sebenarnya. Tidak dibalik, saya putar ya. Jadi 6y itu sama dengan 4x dikurang 2, ini minus 3, nyebrang tambah 3 gitu. Jadi 6y sama dengan 4x tambah 1. Jadi y-nya ini sama dengan 4/6x tambah 1/6. 6-nya ini jadi pembagi. Jadi koefisiennya x itu apa? Nah, inilah sebenarnya gradiennya. Jadi m-nya itu sama dengan 4/6 atau 2/3. Gitu ya adik-adik ya. Gampang ya? Oke. Nah, ini soal-soal pengembangan. Nah, di sini ada soal-soal pengembangan adik-adik. Oke. Gradien garis yang melalui titik asal O. Jadi di sini ada O 0,0 dan titik 2,4. O ini adalah titik asal ya. Jadi O ini adalah titik asal. Biasa juga kita sebut dengan titik pangkal ya. Jadi O saya tulis ulang di sini 0,0 dan 2,4. Nah, boleh adik-adik gunakan rumus yang tadi kalau mau. X1, Y1 di sini X2, Y2 ya. Oke, jadi M gradiennya ini ya. Gradiennya M sama dengan pasang rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya gitu ya. Y2 aja berapa? Y2 nya 4 dikurang 0 per X2 nya 2, X1 nya 0 ya. Jadi gradiennya adalah 4 dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 2. Jadi jawabannya adalah B. Cukup sederhana kan adik-adik ya. Oke, soal pengembangan berikutnya, gradien garis yang melalui titik potong sumbu X dan Y, sumbu Y di 2,0 dan 0,6 adalah, nah, berdasarkan rumus yang ini, tunggu dulu, saya tulis dulu ya adik-adik ya. Di sini 2,0 dan 0,6 ya. Jadi ini bisa sebagai X1, Y1, ini X2, Y2, gitu ya. Jadi gradiennya M sama dengan oke, pasang rumus dulu. Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, gitu. Y2-nya berapa? 6 dikurang 0. X2-nya berapa? 0 dikurang X1-nya 2. Jadi ini jawabannya di sini 6 per minus 2. Ya, 6 dibagi minus 2 itu adalah minus 3. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah C. Minus 3. Oke, soal pengembangan berikutnya. Gradien garis Y sama dengan 3X adalah, nah ini gampang sekali nih adik-adik. Y sama dengan 3X. Di depan X itu apa? 3. Jadi inilah gradiennya M sama dengan 3. M sama dengan 3 adalah A. Oke. Selanjutnya, soal pengembangan selanjutnya. Gradien garis 2X sama dengan 5Y. Jadi oke. Gradien garis 5Y sama dengan 2X ya. Jadi Y sama dengan 2/5 X, 5-nya nyebrang ya, jadi pembagi ya. Nah, kalau sudah tunggal, ini saya biasa katakan ini tunggal ya. Koefisiennya sudah 1 ya. 1 kali Y atau Y sama dengan, nah,
2/5x tambah, sebenarnya di sini ada 0 tapi ini nggak usah diabaikan, ini diabaikan saja. Jadi koefisien x itu apa? Koefisien x itu adalah 2/5. Nah, itulah gradiennya 2/5 ya. Oke. 2/5 mana jawabannya? Adalah B ya. Oke, adik-adik ya. Gampang ya. Kemudian soal-soal pengembangan berikutnya, persamaan garis 2x kurang 3y sama dengan 5 mempunyai gradien sama dengan, nah ini gampang lagi. Jadi 2x kurang 3y sama dengan 5. Jadi 3y 2x kurang 5. Boleh begitu kan adik-adik ya? Saya tulis ulang di sini. Jadi 3y sama dengan 2x kurang 5. Ini 3y-nya nyebrang ke sini tadi jadi positif ya. 5-nya nyebrang jadi negatif. Y sama dengan 2/3. Nah, ini kan dibagi 3. Nah, ini juga dibagi 3. Begitu ya adik-adik. Sebenarnya tujuan kita kemana sih? Ini tadi teman-teman atau adik-adik ya. Ini tujuan kita. Mx tambah C. Kalau sudah begini, nah di depan variabel X, inilah gradien. Gradien atau kemiringan garis itu ya. Jadi di sini gradiennya berapa? M sama dengan 2/3. Nah, 2/3 itu berapa? 2/3 itu apa jawabannya? D ya adik-adik ya. Oke, gampang kan? Kemudian soal-soal pengembangan berikutnya. Gradien garis L pada gambar adalah, nah ini gampang juga. Kalau saya pakai tadi prinsip itu, ini kan miring kemana? Miring ke kanan, berarti gradiennya ini positif ya. Nah, ambil titik di sini dengan di sini ya. Nah, buat seperti ini. Nah, pasti di sini siku-siku. Di sini kan delta apa adik-adik? Di sini delta x kan? Delta x itu 2. Kemudian di sini ada delta delta y yang garis lurus ke atas itu delta y ya. Di sini juga 2. Jadi M-nya tadi kan di depan saya sudah jelaskan bahwa pasti positif kalau miring ke kanan. Nah, di sini delta y per delta x. Nah, gitu ya. Jadi positif delta y-nya berapa? 2/2. Jadi gradiennya adalah atau gradien L ya, ML ya. Ini sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke. The next soal selanjutnya. Gradien garis yang persamaannya 3x tambah 5y sama dengan 15. Nah, ini gampang adik-adik ya. Sebenarnya di sini adik-adik atau teman-teman, sebenarnya yang perlu Anda tahu itu adalah aljabar ya, pengoperasian pada aljabar, prinsip-prinsipnya ya. Di sini 5y sama dengan min 3x tambah 15, 3x nyebrang jadi minus 3 ya. Minus 3x jadi y. Nah, ini bagi 5 semua jadi min 3/5x ditambah 15/5. Sebenarnya ini diabaikan saja, jadi ini abaikan saja. Abaikan ya. Jadi gradiennya adalah M-nya sama dengan min 3/5. Ah, begitu ya. Di depan variabel X. Nah, min 3/5 apa jawabannya? B. 11. Berdasarkan soal nomor, sebenarnya ini soal sebelumnya, ini gambarnya ya adik-adik ya. Jadi tidak masalah, tidak perlu kita lihat nomor 17. Ini sebenarnya juga salah ketik, harusnya di sini ML, di sini MK. Oke? Jadi oke, ML. Nah, ini delta Y-nya berapa di sini? Ini delta Y-nya 1 2 3, ini 3. Kalau di sini ke atas delta X ya, sorry. Ini delta X. Nah, di sini delta X-nya delta X-nya saya buat di sini ya. Delta Y-nya, sorry. Delta Y-nya 1 2 3 jadi 3 ya. Jadi kita bisa mencari tahu bahwa gradien garis L itu, nah ini kan pasti positif ya karena miring ke kanan. Nah, delta positif delta Y per delta X. Oke, saya tulis positif delta Y per delta X. Positif delta Y-nya 3. Jadi di sini 3 juga delta X-nya. Ini hasilnya 1. Oke. Kemudian untuk ini, nah di sini dia ketemunya di sini ya. Jadi di sini delta X-nya, ini delta X adik-adik ya. Delta X-nya 1. Delta Y-nya yang ini ya. Yang ini delta Y-nya ini sama dengan hitung 1 2 3 4 ya. Jadi 4. Nah, ya. MK. Jadi MK itu sama dengan
Nah, karena dia miring ke kiri, ini pasti negatif. Jadi tulis negatif. Ya, begitu ya. Negatif apa? Negatif delta Y per delta X. Negatif delta Y-nya berapa? Delta Y-nya 4 ya adik-adik ya. Delta X-nya 1, berarti negatif 4. Nah, dia tanya di sini ML dikali MK ini ditambah 5. Nah, ini berapa ya begitu ya. Itu ditanyakan di soalnya. ML-nya berapa? 1 dikali minus 4. Nah, di sini ditambah 5. Nah, ini kan minus 4 ditambah 5 ya. Ini jawabannya adalah 1. Minus 4 tambah 5 itu 1. Jadi jawabannya adalah C. Ya, gitu. Oke, the next soal selanjutnya. Garis X sama dengan 4 mempunyai gradien. Nah, ini adik-adik sebenarnya begini. Kalau Anda mau buat ya. Ini kan bisa saya tulis begini, 0Y ditambah X ini sama dengan 4 begitu. Jadi 0Y ini sama dengan min X ditambah 4 gitu. Jadi Y sama dengan min 1 dibagi 0 per X ditambah 4. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, kalau pembaginya 0 berarti gradiennya itu tak, nah gitu, tak terdefinisi ya. Jadi ini tak terdefinisi. Nah, definisi. Oke. Jadi jawabannya adalah apa adik-adik ya? Ini D. Oke, soal 13. Gradien dan titik potong terhadap sumbu Y dari garis seperdua X tambah gradien dan ya tambah 2Y kurang 10 ya. Oke. Oke, kalau mau cari yang pertama kita cari ini apa? Gradiennya ya. Gradien. Dia kan mau gradien dan titik potong ya. Jadi di sini ada seperdua X ditambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, 2Y sama dengan ini min seperdua X nyebrang jadi min seperdua X. Sebelumnya nyebrang jadi positif 10 begitu ya. Jadi Y di sini ini semua dibagi 2. Kalau ini dibagi 2 ini jadinya min 1/4 ya. Kemudian 10 dibagi 2 ya gitu ya adik-adik ya. Min seperdua dibagi 2 itu min 1/4 adik-adik ya. Jadi gradiennya di sini ada X. Oke. Jadi gradiennya adalah ini. M-nya itu min 1/4. Nah, sebenarnya sudah nampak sebenarnya bagian A jawabannya. Tapi nggak apa-apa, kita cari jawaban untuk titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu Y, jadi tipot. Nah, tipot. Ini tipot sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya, ya. Jadi seperdua dikali 0 ditambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini 2Y. Ini 0 ya, 0 seperdua kali 0 ya 0, 2Y. Ya, ini 10 min 10 nyebrang jadi 10. Jadi Y-nya sama dengan berapa? 10 bagi 2. Oke, 10 bagi 2 itu 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y 0,5. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A ya adik-adik ya, min 1/4 dan 0,5. Kemudian soal nomor 14, jika gradien suatu garis didefinisikan sebagai MF2 dan Fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4, maka nilai gradien tersebut adalah, nah ini, kalau ini kita start dari sini adik-adik. Jadi M di sini F2 itu kasih masuk saja, berarti 3, 2 pangkat 2 kurang 4. Nah, substitusi masuk ke dalam sini. Ya. Jadi M sama dengan 3 dikali 4, 2 pangkat 2 kan 4. Kurang 4. Jadi M ini 12 dikurang 4. Jadi M-nya sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah D. Cukup sederhana kan adik-adik ya? Oke, terima kasih.